Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat? Oke. Silahkan ketua, siapkan kelasnya. Siap, Berat. Hormat, Berat. Jaga, Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdoa. Oke, sebelum proses belajar mengajar dimulai, Ibu absen dulu ya. Nanti yang hadir silahkan angkat tangan. Nabila Az-Zahra, Raudatun Nazifa, Namira Azikra, Zahra Zabrina, Afgan Andika, Lutfi Ramadan, Zaki Nur Akli, Dafa Ahmad, Chelsea Kirana, Olivia Alsadira, Nadia Ramadhani, Monica Rahman, Abela Putri, Nurhayati Intan Pratiwi, Revi Azura, Ahmad Fikri, Rido Gustriana, Lutfi Farel, Fitra Ramadan. Oke. Berarti ada satu orang yang tidak hadir. Apa keterangannya? Sakit. Oke. Yang lain sehat semua? Oke. Sebelum memulai proses belajar mengajar, marilah sejenak kita menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk anak ibu boleh sambil berdiri. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia
membela negara kita. Oke, silahkan duduk kembali. Alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anak ibu selanjutnya. Terima kasih untuk anak ibu semuanya. Sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Semoga untuk kedepannya anak ibu semakin mempunyai jiwa nasionalisme yang bagus. Jadi semakin menghargai jasa-jasa para pahlawan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana kalau sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin membuat kesepakatan kelas yang sering sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, kesepakatan kelas. Siapa yang masih ingat kemarin kesepakatan kelas kita bersama? Yang pertama ada apa? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Supaya proses belajar mengajar ini semakin aktif, aman, nyaman, tentram. Jadi Ibu putuskan kita tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, yang kedua ada yang tahu? Tidak boleh keluar masuk, tidak boleh permisi selama proses belajar mengajar. Yang ketiga, siswa-siswi tidak diperbolehkan untuk bercerita. Silahkan nanti bercerita ketika Ibu kasih kesempatan untuk bercerita. Tapi selama proses belajar mengajar, tidak ada yang boleh bercerita dengan teman sebangku untuk terlaksana pembelajaran kita yang bagus. Jadi tidak ada yang boleh bercerita. Yang keempat, anak ibu harus aktif dalam pembelajaran biologi. Nah, jadi jangan hanya dari ibu, kamu juga harus bisa untuk mengembangkan pelajaran yang kita dapat hari ini. Nah, jadi harus aktif. Buku cetaknya ada di bawah? Ada? Silahkan dikeluarkan buku cetaknya. Silahkan dikeluarkan, diletakkan di atas meja. Buku cetaknya silahkan dikeluarkan, diletakkan di atas meja. Nah, boleh dibuka buku cetaknya? Oke. Jadi ada 4 kesepakatan kelas kita ya. Ada 4 kesepakatan yang harus kamu ingat. Sebelum Ibu mulai proses belajar mengajar kita materi selanjutnya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa materi kita minggu lalu? Tentang apa materi kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang klasifikasi makhluk hidup. Coba apa itu klasifikasi makhluk hidup? Siapa yang bisa ulang klasifikasi makhluk hidup? Apa? Siapa yang bisa ulang klasifikasi makhluk hidup? Ya. Proses pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Ya, oke. Proses pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Nah, jadi kita harus tahu klasifikasinya. Kita harus tahu kelompok-kelompoknya. Nah, terus ada lagi manfaatnya. Manfaat klasifikasi itu apa? Siapa yang bisa jawab? Nah, Mempermudah studi biologi, membantu dalam konservasi keragaman ya. mempermudah identifikasi dan pemberian nama pada makhluk. Oke, ya. Jadi kalau kita sudah tahu mana ini kelompoknya, mana klasifikasinya,
Nah, itu mempermudah kita untuk mengetahui ini jenis apa, ini spesies apa, ini namanya apa. Nah, jadi itu untuk mempermudah kita. Kita tahu nanti ini kelompok flora, ini kelompok fauna, spesiesnya apa, jenisnya apa. Nah, paham ya? Untuk materi sebelumnya paham ya? Paham kan? Paham, oke. Semangat dong. Nah, untuk materi sekarang, kita masuk pada apa? Ekosistem. Oke. Kita masuk pada ekosistem. Nah, coba sekarang Ibu mau tahu. Ada beberapa pertanyaan yang mau Ibu ajukan. Apa? Nah, sebelum kita masuk, boleh dilihat tujuan pembelajaran. Nampak di situ? Yang pertama ada menjelaskan komponen penyusun ekosistem. Yang kedua, ya, menjelaskan bentuk interaksi antar komponen ekosistem. Yang ketiga, ya, memberikan contoh interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi sebelum Ibu masuk pembelajaran, ada yang tahu itu ekosistem apa? Boleh diangkat tangannya. Ekosistem, ya. Ekosistem apa? Unit struktural dan fungsional ekologi, di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan sekitar. Iya. Jadi unit struktural atau komponen-komponen penyusun yang berinteraksi satu sama lain. Nah, terus pertanyaan kedua. Komponen apa saja yang menyusun ekosistem? Ada berapa komponen apa saja yang menyusun ekosistem? Ya, apa saja tuh? Ada 2 komponen. Yang pertama, komponen biotik yaitu komponen makhluk hidup, dan yang kedua komponen abiotik yaitu komponen tak. iya, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini komponen yang hidup. Apa saja contohnya? Komponen yang hidup ini, tumbuhan, hewan. Ya. Komponen abiotik yang tidak hidup, batu. Ya, batu, air, udara, matahari. Ya. Nah, terus yang ketiga, pertanyaan dari Ibu. Peristiwa apa saja yang terjadi pada ekosistem? Silahkan. Peristiwa makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Iya, peristiwa makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Oke. Jadi sudah bisa kita masuk ke dalam materi selanjutnya? Sudah bisa kita masuk ke dalam materi ekosistem? Sudah. Nah, di situ ada pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan lingkungan tak hidup abiotik yang saling mempengaruhi. Berarti kalau hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan makhluk hidup yang tak hidup abiotik, contohnya kita ambil pada sebuah kolam atau sebuah sungai. Di dalam sungai itu ada apa saja kalau komponen biotiknya? Ikan. Ada ikan, apalagi?
rumput, Semak-semak. semak-semak. Jadi kalau di sini keterangannya hubungan timbal balik, berarti ada yang dimakan, ada yang memakan. Contohnya seperti ikan. Ikan biasanya makan lumut tidak? Hah? Makan lumut? Iya. Ya, ikan makan lumut. Atau kalau ada ikan yang besar, makan ikan yang kecil-kecil enggak? Ada. Berarti itu yang dikatakan dengan hubungan timbal balik. Nah, terus yang abiotiknya ada cahaya matahari. Ya, ada udara, apalagi ada air, ada batu, ada tanah. Nah, di dalam itu semuanya termasuk ke dalam komponen biotik dan abiotik. Nah, makanya dikatakan dia sebagai hubungan timbal balik. Nah, sama seperti kita yang di dalam kelas saling membutuhkan tidak? Antara teman yang satu dengan teman yang lain. Saling membutuhkan? Iya, saling membutuhkan. Misalnya, aku pinjam pena. Ya kan? Ada tip X. Nah, kita yang tidak ada ini, kita meminjam kepada teman yang ada. Nah, itu yang dinamakan saling membutuhkan atau timbal balik. Timbal balik kita. Nah, nanti teman yang satunya lagi, ada penghapus enggak? Atau ada pensil enggak? Aku pinjam satu. Kata dia kan. Nah, ada ini, silahkan dipakai. Nah, nanti kita membutuhkan yang lain. Kalau teman itu punya, dia akan pinjamkan kepada kita. Nah, begitu juga ekosistem yang ada di dalam sungai atau yang bisa kita lihat di sekitar kita. Hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Nah, komponen penyusun ekosistem. Nampak di papan, Nak? Nampak? Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Boleh? Yang mau ditulis silahkan. Silahkan. Tulis. Yang mau ditulis silahkan sebelum. Atau tadi yang mau menulis pengertian ekosistem, Ibu tunggu. Yang mau menulis pengertian ekosistem, baru kita lanjut selanjutnya. Silahkan dicatat pengertian dari ekosistem. Sudah? Kita lanjut selanjutnya. Di sini ada komponen penyusun ekosistem. Nah, ini tadi yang dijawab oleh teman kamu. Pertanyaan nomor 2 yang Ibu kasih. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di sini diterangkan bahwa komponen biotik makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme lainnya. Komponen abiotik ada pada faktor lingkungan seperti air, tanah, udara, cahaya. Iya. Nah, di sini kita harus tahu di sekitar kita, di lingkungan kita, spesies yang saling ketergantungan. Sama seperti kita tadi, saling ketergantungan sesama teman. Nah, di lingkungan kita ada beberapa spesies yang saling ketergantungan.
Contohnya ada lebah yang menghisap nektar pada bunga. Ada lebah yang menghisap nektar pada bunga untuk dijadikan madu. Nah, jadi ada enggak saling timbal baliknya antara bunga dan lebah? Antara bunga dan lebah. Lebah menghisap nektar bunga untuk menghasilkan madu. Sedangkan tanaman memerlukan lebah untuk memperbanyak biji. Memperbanyak biji. Boleh ditengok materi yang Ibu kasih tadi? Silahkan diperhatikan materi pada halaman 169. Materi yang Ibu kasih tadi. Nampak di situ ada makhluk hidup dalam ekosistem. Nampak di situ yang nomor 3, makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, itu yang ada di sekitaran kita, yang ada di sekeliling kita. Ada bunga, nah, yang dihisap oleh lebah, nektarnya untuk penghasil madu. Nah, tanaman ini membutuhkan lebah untuk menghasilkan atau untuk memperbanyak diri seperti biji. Nampak di situ, Nak? Oke. Nah, itu tadi hubungan saling ketergantungan. Nah, di sini ada komponen biotik. Yang pertama ada produsen. Yang pertama ada produsen. Ada tumbuhan. Ada tumbuhan hijau. Produsen ini setiap yang namanya produsen pasti tumbuhan hijau. Nah, yang bisa kita contohkan apa? Padi. Ya, bisa kita contohkan padi. Bisa. Padi ini dimakan oleh apa? Tikus. Terus nanti tikus itu dimakan oleh ular. Nah, ular dimakan elang. Elang siapa yang makan? Hah? Ada yang makan elang? Ada yang suka elang? Enggak ada. Jadi elang setelah mati menjadi bakteri. Ya, elang setelah mati menjadi bakteri. Nah, di bawah produsen ada konsumen. Hewan pemakan tumbuhan atau hewan. Nah, itulah yang tadi dikatakan, yang tadi elang tadi setelah hewan pemakan tumbuhan atau hewan. Berarti ini bisa kita kategorikan seperti contohnya elang atau ular. Ya, ular ini bisa enggak makan hewan lainnya? Bisa. Apa biasa yang dimakan oleh ular? Ayam, tikus, ya. Ayam, tikus. Kita bisa enggak ditelan oleh ular? Bisa? Bisa? Bisa apa enggak? Bisa. Kita bisa ditelan oleh ular. Ular apa? Ular piton. Ya. Nah, jadi pada konsumen ada hewan pemakan tumbuhan dan ada hewan pemakan hewan pada konsumen. Nah, contohnya elang tadi. Elang kalau bisa makan hewan lain pun dimakan. Nah, atau kalau bisa dia makan tumbuhan, dia juga ikut makan tumbuhan. Nah, yang lebih gampang contohnya itu ular. Ular itu bisa memakan tikus, bisa makan ayam, bisa makan kambing, bisa makan kerbau. Iya, Nak? Ada yang baru-baru ini berita itu di Kalimantan apa di mana tuh ada ular memangsa manusia. Ada baca? Ada tengok di TikTok? Nah, masuk ke dalam TikTok tuh. Iya. Nah, sehingga perut ular tadi dibelah, dikeluarkanlah manusia yang masih utuh. Nah,
Begitulah piton ini bisa menelan kita secara hidup. Jadi dia bukan hanya sekedar memakan tumbuhan lainnya, atau dia bukan hanya sekedar memakan hewan lainnya, tapi juga bisa memakan kita. Nah, bagaimana cara ular itu memakan kita? Dengan cara dililit. Nah, kita dililit dari ujung kaki sampai ujung kepala. Setelah tidak berdaya atau setelah tulang-tulangnya patah, barulah di situ. Berarti kalau sudah tulang kita patah ini, napas itu kan satu-satu kan? Nah, punya napas itu kan satu-satu. Jadi disitulah ular langsung menelan kita secara hidup atau sudah mungkin sudah tidak bernyawa lagi. Nah, itulah yang dikatakan dengan konsumen. Nah, terakhir baru ada yang namanya pengurai. Hai. Ngantuk. Nah, nanti setelah ini kita ada ice breaking, tenang. Nah, jangan ngantuk, semangat ya. Pengurai atau decomposer. Ada jamur dan bakteri. Nah, itulah tadi hewan-hewan yang sudah tidak bisa kita makan lagi menjadi bangkai, terus ada bakteri yang bisa untuk diurai. Ya. Nah, ini masuk pada komponen abiotik. Contohnya di sini ada air, apalagi cahaya matahari, suhu, tanah, udara. Nah, inilah dia yang termasuk ke dalam komponen abiotik. Ini semua yang kita pergunakan sehari-hari. Nah, contohnya air. Untuk mandi. Kalau tidak ada air bagaimana? Bagaimana kehidupan kita kalau tidak ada air? Susah. Daerah mana yang sangat kekurangan air, Nak? Daerah Gunung Pasir. Jauh kali kita ke Gunung Pasir. Daerah Ambon sana kekurangan air. Pernah ada yang mendengar mata air sudah dekat katanya? Pernah ada yang mendengar itu? Nah, mereka di sana sangat kekurangan air. Pokoknya di bagian barat sana di bagian timur sana sangat kekurangan air. Mereka harus berjalan kaki mungkin sekian kilo untuk mendapatkan air bersih. Dan itu hanya bisa untuk dikonsumsi untuk minum. Terkadang untuk mandi mereka entah mempergunakan air apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas untuk air bersih mereka harus berjalan dulu sekian kilo. Nah, kita di sini baru merasakan kekeringan, kemarau sebentar, sudah heboh tidak jumpa air. Ya. Nah, padahal kita belum kategori kekurangan air. Masih tercukupi air kita untuk minum? Masih tercukupi untuk mandi? Masih. Untuk mencuci, untuk kehidupan sehari-hari. Jadi marilah kita bersyukur karena daerah kita ini masih punya stok air yang cukup banyak. Yang kedua ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini perlu enggak dengan kita? Perlu sekali? Iya? Perlu. Nah, karena cahaya matahari ini termasuk vitamin yang dibutuhkan di dalam tubuh. Termasuk vitamin yang dibutuhkan di dalam tubuh. Nah, setiap pagi dari jam 6 sampai jam 9, nah itu cahaya matahari yang sangat
Bagus. Makanya kenapa ada bayi-bayi yang baru lahir berumur 1 bulan, 2 bulan selalu dijemur oleh orang tuanya. Supaya dapat cahaya matahari yang banyak, yang bagus. Kalau kita tidak jumpa lagi cahaya matahari, seperti negara yang tidak ada siang hanya malam, terus ada itu negara yang tidak ada siangnya hanya malam, atau ada negara yang hanya siang saja tidak ada malamnya. Nah itu bisa gawat. Kita tidak jumpa cahaya matahari. Nah terus yang ketiga ada suhu. Suhu. Di mana kita bisa menentukan suhu kita? Pakai termometer. Ketika demam, kita punya suhu sekian, kan? Normal suhunya sekian. Nah, jadi ada alat untuk pengukur suhu. Terus yang keempat ada tanah. Nah, tanah inilah yang kita injak. Iya, Nak? Iya. Kalau kita sudah tidak nginjak tanah, itu tandanya mati. Iya, mati. Nah, terus selanjutnya ada udara. Udara bisa dilihat? Tidak. Bisa dirasa? Bisa. Jadi udara ini salah satu bentuk benda yang tidak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan. Sekarang ini bagaimana udara kita di dalam kelas? Panas. Bagaimana udara kita di dalam kelas? Panas. Panas sekali? Ya, panas banget. Ya. Nah, jadi inilah komponennya. Abiotik, ada air, cahaya, suhu, tanah, dan udara. Diingat, ya, diingat komponen abiotik dan komponen biotik. Tidak susah untuk mengingatnya kan? Nah, komponen biotik itu komponen makhluk hidup. Komponen abiotik yang tidak hidup. Jadi yang tidak hidup itu ada ini. Air, cahaya matahari, suhu, tanah, dan udara. Ya, kita lihat sebentar dulu pada komponen abiotik. Di situ ada netral, kompetisi atau persaingan, predasi, pemangsa, dan mangsa. Dan ada simbiosis, mutualisme. Ya. Nah, ini tadi yang Ibu katakan yang ada pada produsen dan konsumen. Oke? Kita lihat pada jenis-jenis simbiosis. Mutualisme. Yang pertama ada mutualisme. Apa di situ keterangannya mutualisme, Nak? Kedua pihak saling menguntungkan. Contohnya tadi ada lebah dan bunga. Lebah bisa menghisap sari-sari pada bunga. Bunga juga bisa memperbanyak diri atau memperbanyak biji. Nah, itulah yang dikatakan dengan mutualisme. Sama seperti kita. Nabila bisa meminjam pena kepada Raudatun dan Raudatun bisa meminjam sesuatu kepada Nabila. Nah, itu mutualisme. Menguntungkan bukan? Menguntungkan? Ya, menguntungkan. Yang kedua ada komensalisme. Nah, keterangannya apa tuh? Satu pihak. Iya, satu pihak diuntungkan, yang lain dirugikan. Contohnya ada benalu pada pohon. Benalu ini sifatnya seperti apa?
Benalu ini sifatnya seperti apa? Menumpang, ya, menumpang hidup pada pohon-pohon besar. Jadi yang dirugikan adalah pohon, yang untung si benalu. Sama kayak siapa? Si Ahmad dengan Ridho. Ahmad selalu minta jajan aja dengan Ridho. Nah, Ridho enggak mau, kalau punya duit pergi jajan sendiri. Kalau tidak punya duit minta kepada Ahmad. Jadi yang selalu dirugikan siapa? Ahmad. Yang untung Ridho. Nah, itu licik namanya, Nak. Licik namanya tuh. Kita mau untung, tapi tidak mau berbagi kepada kawan. Nah, sama seperti benalu dan pohon. Oke. Terus yang selanjutnya ada parasitisme. Satu pihak diuntungkan, yang lain tidak terpengaruh. Nah, ini hampir sama seperti mutualisme. Contohnya ada anggrek pada pohon. Anggrek ini hidup sendiri. Hanya mungkin dia menumpang pada tapi pohon tidak dirugikan. Karena anggrek bisa mencari makanan sendiri. Paham sampai situ? Jenis-jenis simbiosis paham? Jadi nanti kalau ibu tanya minggu depan, jenis-jenis simbiosis paham semua? Boleh, kalau mau dicatat sebentar silahkan. Nah, sembari mencatat, perhatikan ke depan. Ada yang namanya interaksi biotik dengan abiotik. Di sini ada 3. Yang pertama apa tuh? Ya, tumbuhan membutuhkan cahaya dan air pada fotosintesis. Jadi kalau tidak ada cahaya matahari dan air, tumbuhan ini tidak bisa berfotosintesis. Tidak bisa berfotosintesis. Makanya dia sangat membutuhkan cahaya dan air. Kamu pernah lihat enggak tumbuhan ibu kamu yang kuning kerontang, seperti tidak ada kehidupan? Karena kekurangan cahaya matahari. Atau tumbuhan yang tanahnya kering, sangat-sangat kering. Nah, itu dia kekurangan air. Makanya fotosintesis ini sangat erat hubungannya dengan cahaya dan air. Terus yang nomor 3. Iya, ikan membutuhkan oksigen terlarut dalam air. Oksigen terlarut dalam air. Nah, jadi di dalam air pun ada oksigen yang akan dipergunakan untuk ikan di sungai, ikan di kolam, atau di lautan. Nah, di apa? Di laut ya, atau di lautan. Terus yang ketiga ada unta beradaptasi pada suhu panas di gurun. Makanya unta-unta yang ada di gurun pasir itu hanya bisa hidup pada gurun pasir. Karena dia bisa beradaptasi dengan panasnya cuaca di sana. Tanpa memerlukan air banyak. Nah, tanpa memerlukan air banyak. Namun dia tetap bisa hidup. Nah, itulah tadi interaksi biotik dengan abiotik. Kita lanjutkan selanjutnya. Masih semangat? Masih semangat? Yang perempuan mana suaranya? Semangat enggak? Masih. Loyo aja. Udah makan tadi kan? Sudah sarapan? Sudah? Semangat! Semangat kita! Malu-malu yang perempuan yang mengeluarkan suara. Nggak mau bersuara.
Oke, dilihat yang selanjutnya ada rantai makanan. Nah, ini tadi pada pertanyaan nomor 3 yang Ibu kasih sebelum awal pembelajaran, ada yang namanya rantai makanan, dimakan, memakan, dan Nah, proses makan dan dimakan. Urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui proses makan dan dimakan. Contohnya rantai makanan. Dari tumbuhan dimakan belalang. Belalang dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang tidak ada yang memakan sehingga mati menjadi bangkai dan bisa diurai menjadi bakteri. Oke. Nah, jaring-jaring makanan. Gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Iya, yang saling terhubung dalam suatu ekosistem. Coba dibuka bukunya, perhatikan halaman 171. Perhatikan halaman 171. Sudah nak, nampak? Oh, ngantuk. Nampak di situ? Ada yang namanya rantai makanan dan ada yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini, nah yang kita sebut jaring-jaring makanan ini yang prosesnya makan dan dimakan. Nampak di situ ada pohon, ada padi. Pohon itu dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Pada burung dimakan oleh elang. Nah, nanti elang bisa, nanti yang terakhir ular bisa memakan, elang bisa memakan ular. Nah, pada padi juga gitu. Padi bisa dimakan oleh belalang. Padi bisa dimakan oleh tikus. Nanti ular dimakan oleh, nanti tikus dimakan oleh ular. Pada belalang dimakan oleh katak. Itulah yang namanya dengan jaring-jaring makanan. Nah, terus yang selanjutnya kita lihat ada aliran energi dalam ekosistem. Energi mengalir satu arah dari matahari ke produsen, produsen menyambungkan ke konsumen, terus konsumen menyambungkannya ke pengurai. Berarti dari matahari ke tumbuhan, ke yang dimakan, ke yang memakan, terus kepada pengurai. Nah, yang kedua ada energi semakin berkurang di setiap tingkat trafik. Yang selanjutnya ada dampak interaksi. Ya, dampak interaksi terhadap ekosistem. Yang pertama ada menjaga, ya, menjaga keseimbangan populasi makhluk hidup. Jadi kita ini tidak boleh ada yang mati langsung punah. Kita harus bisa menjaga keseimbangan populasi kita. Contohnya seperti elang tadi. Elang tadi tidak boleh langsung ada yang punah, habis, mati seluruhnya. Kalau dia habis, dia punah, berarti tidak ada yang menjadi bakteri. Nah. Terus yang kedua ada memungkinkan daur ulang. Iya, memungkinkan ada daur ulang nutrisi dalam ekosistem. Jadi harus ada yang bisa menggantikan. Nah, harus ada yang bisa mendaur ulang, harus ada yang bisa didaur ulang. Nutrisinya di dalam ekosistem. Sehingga tidak habis total. Masih ada lagi yang bisa untuk diambil. Masih ada lagi yang bisa untuk dipergunakan. Yang ketiga ada, jika salah satu komponen hilang,
Iya, jika salah satu ada yang hilang, ekosistem bisa terganggu. Contohnya saja, kalau padi tidak tumbuh, tidak hidup, tidak subur, ada yang bisa dimakan oleh tikus? Tidak ada. Ada yang bisa dimakan oleh tikus kalau padi tidak ada? Tidak. Jadi itulah jika salah satu komponen hilang, ekosistemnya bisa terganggu. Paham sampai sini, Nak? Masih sanggup lanjut? Masih. Oke, ini yang kesimpulan. Nanti kita bahas tentang kesimpulan. Ya, kesimpulan. Nah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD untuk kita kerjakan bersama. Kamu Ibu kasih waktu 5 menit, karena ini tidak banyak. LKPD-nya tidak banyak. LKPD-nya tidak banyak. Jadi bisa dalam waktu 5 menit kita mengerjakan LKPD. Karena nanti ada 10 menit boleh sambil kamu mencari hasil jawaban. Jadi nanti setelah LKPD individu, kita ada LKPD kelompok. Nah, di situ nanti baru dipresentasikan. Kita bikin 3 kelompok saja ya. Silakan diisi LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, semangat. Sebentar lagi selesai. Ya. Langsung diisi di situ. Tidak usah pakai kertas lagi, langsung diisi. Ibu kasih waktu 10 menit. Tadi kan sudah ada di materi. Di lembar materi yang Ibu bagikan juga sudah ada. Boleh diisi 10 menit. Lihat pada lembar materinya ada di situ piramida. Ada nampak? Piramida. Pada lembar materi yang Ibu kasih tadi ada di situ piramida. Nah, jadi kamu tinggal ngisi kolom-kolom yang ada. Ada 3. Apa, Nak? Ya. Pada halaman 172. Nah, kan itu materinya. Pada halaman 172. Materi yang Ibu kasih. Kelihatan kan materi yang Ibu kasih tadi? Nah, silakan dikerjakan 10 menit. Nanti setelah selesai lembar individu, kita ice breaking sebentar. Ditiru aja gambar piramida ini di sini. Ditiru aja gambar piramidanya. Kan karena di bawah juga ada 4 pertanyaan di situ.
Karena di bawah juga ada 4 pertanyaan. Gambarnya kan tidak mesti harus bagus. Tapi di situ nampak ada tropik pertama, tropik kedua, tropik ketiga, dan tropik keempat. Di situ nampak ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 pada piramida. Sambil dijawab pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang Ibu kasih. Ini dia kan, nih. Sambil diisi pertanyaan yang 4. Sambil ditengok pertanyaan yang 4 di bawah. Ya. Oke, pas 10 ya. Hah? Di situ? Ya. Kan harus jelas nih, ada tropik pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Sambil dilihat pertanyaannya. Ini punya siapa? Paham kan? Paham? Enak kalian ditembak angin ya? Patutlah. Matanya kriep-kriep kayak mau nutup aja. Rupanya di sini arah kipasnya. Sambil ditengok pertanyaan yang 4 pertanyaan. Sambil ditengok yang 4 pertanyaan. Dijawab. Nanti kita bahas sebentar. Ya. Dijawab, nanti kita bahas. Boleh jawab belakang, boleh jawab di samping, boleh. Di materi sini ada? Tunggu sebentar, Ibu tanya.
Coba dilihat pada materinya itu ada apa enggak? Coba dilihat. Ada enggak situ materinya? Apanya yang satu? Iya. Piramida, apa di situ dibilangnya? Ada apa? Itu aja yang diisi. Nah, itu aja yang diisi. Itu aja yang diisi. Waktu kita tinggal 2 menit untuk pengisian LKPD individu. Hei, ketawa-ketawa aja. Udah siap? Nah, menggeleng. Nanti Ibu suruh bahas. Nggak dapat. Haus. Yang mana tadi, yang nomor berapa yang di materi tadi? Yang nomor 3. Oke, coba perhatikan. Coba perhatikan pertanyaan yang ada di bawah LKPD. Kita bahas yang pertama, bagaimana kelemahan dari piramida jumlah. Nah, biasanya kelemahan dari piramida jumlah ini mungkin jumlahnya yang tidak cukup atau kurang. Nah, sehingga proses energi itu tidak sampai karena jumlahnya yang kurang. Yang kedua, bagaimana kelebihan dari piramida energi? Ada yang bisa jawab? Kelebihan dari piramida energi? Siapa yang di sebelah itu tuh namanya? Nah. Ya, yang kamu isi. Kelebihannya adalah setiap produsen dapat memberikan atau energi kepada konsumen lainnya, sehingga dapat memberikan energi kepada konsumen. Yaitu ada pada halaman berapa, Nak? Oh, bikin sendiri. Coba bisa diulang kembali? Coba diulang kembali biar temannya dengar semua. Kelebihannya adalah setiap produsen dapat memberikan makanan atau energi kepada konsumen lainnya yang memakannya. Oke, kita beri aplaus untuk siapa namanya tuh, lupa Ibu. Lupi. Nah, yang terakhir di sini ada buat laporan hasil diskusi kelompok tentang piramida ekologi. Nah, nanti ini yang Ibu kasih LKPD ini bisa kamu kumpulkan ke Ibu nanti, ya. Nah, itulah hasil dari laporan kamu. Nah, untuk lebih semangat, sebentar kita ice breaking dulu. Ice breaking. Siapa yang masih ingat tepuk 1 sampai 5? Yang gampang aja lah. Ah, gimana? Gimana tepuk 1 sampai 5? Tepuk 1. Sini ya. Nah, ulang balik. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Kelebihan Ibu menepuk. Dah. Kita ulang sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Dah.
Boleh LKPD yang sudah siap dikumpul ke meja ibu. Tunggu. Satu orang saja. Silakan ambil nak ke seluruh kawan. Oke, boleh. Langsung. Jangan golak-golak jo, mau udah golak-golak aja. Nah, itulah. Jangan ngantuk-ngantuk. Hati-hati kabel. Oke, terima kasih. Minggu depan setelah ibu periksa, baru kita umumkan nilainya. Oke, LKPD individu selesai. Sekarang selanjutnya kita masuk pada LKPD kelompok. Nah, sebelum ibu membagikan soal LKPD kelompok, kamu silahkan duduk setelah ini nanti ya. Setelah ini nanti kamu silahkan duduk berhadapan dengan teman atau karena kita 3 kelompok, ini 1 kelompok, ini 2, dan ini 3. Jadi nanti bagaimana caranya, bangkunya silahkan dipindahkan. Yang depan ini bisa ke samping, yang belakang bisa ke samping. Jadi saling berhadapan. Begitu juga dengan kelompok 2. Paham nak? Kelompok 3 paham? Kelompok 3. Woi, kelompok 3. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 kamu cuma 4 orang. Jadi bisa saling berhadapan depan belakang. Ya. Nah. Nah, coba dengarkan Ibu. LKPD kelompok ini ada 2 jenis. Yang pertama di sini hasil pengamatan kamu tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, nanti kamu isi ini per kelompok. Ini nanti Ibu bagikan per individu, tapi nanti presentasenya per kelompok. Tetap yang lain ikut menulis hasil presentasenya baru nanti per kelompok. Nah, ini lembar pertama. Lembar pertama ada komponen biotik dan abiotik. Nah, yang nomor 4 ini, kolom nomor 4 ada interaksi yang terjadi. Ini silakan nanti diisi, hasilnya kita presentasikan. Terus yang kedua, lembar yang kedua ini, di bawahnya ada pertanyaan. Pertanyaannya silakan dijawab. Nanti mana yang kurang paham dan tidak paham boleh tanyakan ke Ibu. Ibu datang langsung ke mejanya. Boleh silakan dulu berputar. Meja kursinya saja. Mejanya biar di tempat atau mejanya digabungkan juga boleh. Kelompok 3 gerak. Balikkan. Nah, gitu. Nah, gitu. Ini diisi ya, ini betul-betul diisi. Karena kita presentasi.
Berapa orang di sini? 8. 3. 3. 4, 5. 6. 7. 8. Lebih boleh diangsur karena waktu kita tidak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Silakan diisi. Nah, waktu kita tidak banyak, nanti langsung dipresentasikan. Kasih Bu jalan, Nak. Sedikit. Sebentar lagi. Sebentar. Nah, yang mana itu? Yang nama ekosistem kita buat aja lah sungai. Ada yang lebih gampang tadi kan? Nama ekosistem kamu ada di sini. Ekosistem sungai. Di situ dapatnya apa? Sungai juga? Gak ada yang kolam ya? Sungai semuanya? Ya? Sungai semuanya? Ada, Ibu bedakan kemarin. Tapi oh, ini ada yang kolam sayangku. Kamu yang kolam saja. Satu aja lah berarti. Gak usah banyak-banyak. Ibu yang salah lihat. Nih. Kolam. Ya, kolam ikan. Berarti ada ekosistem sungai, itu dapat ekosistem apa? Sungai apa kolam? Ada di situ kepalanya, Nak. Coba tengok, makanya kertas kamu gulung-gulung, Ibu suruh tengok, kamu gulung-gulung. Nah. Ada kebun sekolah ada? Nah, kasihkan ke mereka kebun sekolah. Kamu berarti sungai aja. Kasihkan ke mereka kebun sekolah. Iya, sungai. Yang kebun sekolah mana, Nak? Ada di situ. Iya, berarti yang kebun sekolah mana? Berarti yang kelompok 3 ganti dengan kebun sekolah. Nah, berarti ada kolam. Kasih mereka kebun sekolah. Kasih enggak apa-apa, selembar ini aja. Selembar aja. Kita enggak punya banyak waktu, 20 menit. 20 menit. Kita tidak punya banyak waktu untuk presentasi, untuk mengisi 5 menit.
langsung presentase. Untuk mengisi 5 menit langsung presentase. Berarti yang ini saja. Ini saja ya nak yang diisi ya. Siapa namanya tuh? Raffi. Yang ini aja, Lutfi, yang ini aja nak. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisinya karena enggak payah. Tidak payah. Di situ sudah Ibu jelaskan ekosistem pada sungai. Nanti kamu cari. Ya sayang. Enggak usah. Yang itu saja, yang tadi saja untuk dipresentasikan itu. Apa? Apa yang mau ditanyakan? Interaksi yang terjadi kamu tadi pilih kok? Sungai. Sungai kan banyak itu. Kalau yang biotiknya apa? Apa lagi? Lumut. Ikan-ikan kecil. Diterangkan nak sayang? Ikan-ikan kecil, lumut. Pada abiotiknya ada batu, ada tanah. Yang pada biotiknya ada ikan-ikan kecil, ada plankton, ada lumut, ikan-ikan besar. Interaksinya apa? Proses makan dan dimakan. Nah, diterangkan. Apa yang akan ditanya? Kebun sekolah kita ini mungkin ada toga, tanaman obat keluarga, termasuk dalam kebun sekolah. Ada tanaman-tanaman tanaman hias, bunga-bunga. Cari biotik dan abiotik. Tadi kan Ibu terangkan biotik dan abiotik. Yang biotik itu apa? Yang hidup. Yang abiotiknya apa? Yang tidak hidup. Berarti ada tanah. Yang tidak hidupnya kan? Ada pot-pot bunga. Apalagi? Ada batu-batu kecil. Itu kan ada pada halaman sekolah. Nah, yang hidupnya ada pohon, ada tanaman hias, ada tanaman obat. Di sini sudah? Bisa kita mulai presentasi? Kelompok 1, kelompok 2 dan 3 ada yang ditanyakan lagi? Kan yang Ibu pilih yang gampang-gampang. Ada ekosistem pada sungai, kolam, halaman pekarangan sekolah. Kan gampang-gampang itu. Kamu aja yang enggak mau mencari. Gampang. Ketawa pula tuh.
Dah? Sudah bisa presentasi? Sudah? Yang kelompok 3 sudah siap? Hah? Iya iyalah. Iya tuh. Iya sudah siap. Sudah. Ulun juale. Itu contoh apa kok? Udah nak. Tambahlah lagi nak, masa sedikit kali nih kamu nak. Iya tuh nak. Yang dalam sungai. Ada apa saja yang dalam sungai? Kalian kolam, kalian sungai. Kolam. Sama kolam dan tobe. Kan bahasa kitanya tobe. Bahasa Indonesianya kolam. Kolam. Oke, silahkan kelompok pertama presentasikan hasil diskusinya. Berempat lah, berempat. Kawanilah temannya ke depan. Oh, satu boleh? Satu saja boleh? Atau mau berempat boleh? Berempat lah. Semuanya lah, semuanya biar adil dan merata. Ini sayang. Sini. Silakan dibuka dulu. Dibuka dengan ucapan salam. Yang lain dengarkan. Ketika nanti ada pertanyaan selanjutnya seperti itu, kamu sudah tahu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama ekosistem yaitu kolam ikan. Komponen yang ada di kolam ikan biotik yaitu yang pertama ikan, kedua rumput. Sayang dipakai mana mic-nya nak? Semak-semak, siput, dan lumut. Komponen abiotiknya yaitu tanah, lumpur, air, cahaya yang menerangi kolam, dan batu. Interaksi yang terjadi di dalam kolam ikan yaitu ikan yang bertahan hidup di dalam kolam tersebut atau makhluk lainnya yang hidup di dalamnya seperti siput. Nah, maka berakhirlah presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Paham dengan ekosistem kolam? Oke, diucapkan lagi, diulangi salamnya lagi, nak. Kami dari kelompok 1 mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 2, para ladies, silakan maju. Dipegang ininya sayangku. Hah? Ya, enggak apa-apa. Silahkan ucapkan salam. Perhatikan kelompok 1. Perhatikan temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan
presentasi kami tentang ekosistem. tentang ekosistem sungai. Ya, Nama ekosistemnya adalah sungai. Komponen biotik, ikan, tumbuhan, lumut, dan ikan-ikan kecil. Komponen abiotik, batu, udara, sinar matahari, tanah, dan air. batu termasuk ke dalam itu enggak? Batu-batuan ada. Oke. Lanjut. Interaksi yang terjadi. Lumut itu dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh ikan-ikan yang lebih besar. Bagaimana kelompok 1 dan 3, ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin bertanya? Nah, sudah paham berarti ekosistem sungai? Sudah. Silahkan tutup. Demikianlah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan beri aplaus. Kelompok 3 yang terakhir. Kelompok 3 yang terakhir silahkan maju. Silahkan maju. Maju. Bagaimana pula ini 4 sejoli? 4 sejoli. Cepat. Silahkan maju, nak. Cepat. Nih. Bertiga saja. Bacakan aja. Enggak apa-apa. Maju aja, enggak apa-apa. Temani temannya. Oke, ucapkan salam. Menghadap ke sini semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Silakan sampaikan ekosistemnya apa tadi? Kebun sekolah. Kebun sekolah. Nah. Abiotiknya? Batu, air, udara, tanah. Ya. Yang biotik? Ada pohon, Ada pohon, bunga, tanaman obat. dan tanaman obat. Nah, jadi rantai apanya apa? Interaksi yang terjadi ada. Interaksi yang terjadi ada. Interaksi yang terjadi ada apa, nak? Hah? Ada lebah. Yang tadi? Lebah? Lebah menghisap bunga. Nah, bunga memperbanyak diri dengan biji. Oke. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan. Ya. Ada yang ingin bertanya atau menyanggah? Paham dengan ekosistem kebun sekolah? Oke, silakan tutup. Terima kasih kelompok 3. Silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih anak ibu sudah menyampaikan hasil presentasinya. Ada ekosistem pada kebun sekolah, ada kolam dan sungai. Sekarang selanjutnya kita masuk kepada soal evaluasi. Nah, ini soal yang terakhir, soal evaluasi. Diisi, disilang, dibaca, langsung disilang ya. Ya.
Apa sayang? Silahkan kerjakan 3 menit, dibaca langsung disilang. Sebentar. Sebelum mengerjakan evaluasi, kembali ke posisi awal. Kembali ke posisi awal. Jangan lama. Ayo gerak cepat, kita kembali ke posisi awal. Kembali ke posisi awal. Silakan Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Dibaca, disilang. 3 menit saja waktunya. Disilang saja kan ABCD. Ya, langsung disilang di situ. Diisi, disilang, dibaca, langsung disilang, waktunya 3 menit. Ayo nak, tidak lama-lama. Tidak lama-lama, disilang saja. Dibaca, disilang. Sudah? Sudah? Oke. Nah, sebelum kita masuk pada kesimpulan, Ibu mau bertanya dulu refleksinya untuk kalian. Nanti kamu kumpulkan tugasnya ya, serahkan ke meja Ibu ya. Nanti kumpulkan. Sudah diisi semua kan? Sudah, oke. Nanti dikumpulkan, letakkan saja di atas meja, nanti dikumpulkan dengan kawannya. Ibu mau tanya refleksi kamu dari kamu, pelajaran apa yang bisa kalian ambil setelah mempelajari bab ekosistem? Kita bisa mengenal ekosistem yang ada pada lingkungan kita. Oke. Ada yang namanya biotik dan abiotik. Jadi ada yang namanya rantai makanan, ya. Nah, ada makan dan dimakan. Nah, bisa kita lihat pada kesimpulan. Atau tadi pada kertas yang sudah Ibu bagi, kesimpulannya di situ. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada ekosistem. Iya, dapat diartikan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang sangat berinteraksi dengan erat. Nah, terus yang kedua, komponennya ada 2, yaitu biotik dan abiotik. Oke, yang terakhir ya, konsumen, produsen, dekomposer, dan detritiv. Oke, nah berarti sudah tahu kesimpulannya, sudah tahu pelajaran ekosistem, sudah paham semua? Sudah? Jadi kalau ditanya minggu depan harus dapat lagi jawab. Silakan nak, sebelum kita tutup dikumpulkan dulu tugas evaluasi. 1 orang saja.
Hati-hati ada kabel. Oke, terima kasih. Buku cetak boleh ditutup, boleh disimpan di dalam tas. Ya. Nah, terima kasih untuk anak ibu. Semoga anak ibu dapat menerima pelajaran biologi hari ini tentang materi ekosistem. Nah, terima kasih untuk kerjasamanya. Silahkan disiapkan. Jagat, hormat, jagat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar satu-satu. Dari sini boleh. Dari depan dulu. Lanjut, keluar dulu. Nanti saya yang keluar aja. Ya, Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.